Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang masih tryout Akbar soal P3K tahun 2021. Nah teman-teman, tryout ini merupakan tryout ke-10 dari tim Guru Kreatif untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021. Jadi ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, dan soal bakas skolastik. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tryout di kompetensi teknis. Tata cara tryout teman-teman seperti biasanya. Tryout ini terdiri atas 20 nomor. Nah teman-teman, sebelum itu siapkan alat tulis teman-teman seperti pulpen dan kertas. Nah nanti saya akan bacakan soalnya dan waktu pengerjaan sekitar 10 detik. Teman-teman silahkan pilih jawaban yang benar. Kemudian hasil tryout nanti teman-teman tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung kirim di grup Telegram kita di Bimbel P3K. Contohnya seperti ini, jumlah benar 18 dan jumlah salah 2. Baik teman-teman, kita ke nomor 1. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dan efektif adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan dalam belajar. Dan E. Guru aktif mewawancarai tiap siswa. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan dalam belajar. Jadi teman-teman, mari kita bahas upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal dan efektif adalah dengan cara. Maka jawaban yang benar adalah bagian D. Teman-teman, kenapa bagian D? Kenapa bukan bagian C sama E? Kita lihat di sini, C itu guru mewawancarai tiap siswa, sedangkan E guru aktif mewawancarai tiap siswa. Nah, saya kira teman-teman kalau kita mewawancarai masing-masing siswa itu adalah butuh waktu yang lama. Jadi butuh waktu khusus untuk merefleksikan pengalaman belajar. Dan saya rasa itu waktunya tidak efektif. Oleh karena itu, hal yang paling optimal yang harus dilakukan guru adalah guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Kita ke soal nomor 2. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. Dan E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 2 ini teman-teman saya kira jelas sekali ya jawabannya. Mari kita ke soal nomor 3. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien dan efektif, sistematis, akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih atau valid, efisien dan efektif,
menyeluruh, terpadu, akuntabel menggunakan acuan norma. C. Sahih, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. Dan E. Sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Nah, saya kira jelas ya teman-teman jawabannya. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani itu antara lain adalah sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, akuntabel. Jadi teman-teman ada sekitar 11 yang prinsip-prinsip penilaian yang harus kita pedomani saat melaksanakan penilaian. Soal nomor 4, sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat bahan sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknis penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan E. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Nah teman-teman, mari kita lihat di soalnya ada kata sebelum. Jadi sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, ingat bahwa tujuan pembelajaran itu harus memuat kaidah ABCD. Nah, hal yang harus dilakukan sebelum merumuskan tujuan pembelajaran adalah menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Kita ke soal nomor 5. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat dalam silabus yang telah disusun. C. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. Dan E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi teman-teman, SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Nah, itu teman-teman yang harus kita perlu perhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tadi sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, yang perlu kita perhatikan adalah penskoran penilaian. Itu di soal nomor 4. Nah, kalau dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Kita ke soal nomor 6 teman-teman. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi. Dan E. Standar kompetensi lulusan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Kita ke soal nomor 7. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. Dan E. Standar kompetensi lulusan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B, kompetensi dasar. Jadi, teman-teman, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu disebut dengan kompetensi dasar. Soal nomor 8, teman-teman. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini. Kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. Dan E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Kecuali melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Nomor 9, teman-teman. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model buildings, mengevaluasi, evaluating, merencanakan, planning, memperhitungkan, meramalkan kemungkinan, extrapolating, meramalkan, predicting, menduga, mengungkapkan pendapat atau mengambil kesimpulan, inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional atau KKO sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval. B. Memproses, processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. Dan E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan keputusan, kompleks, logical, judgmental behaviors. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi klasifikasi KKO-nya sesuai dengan tingkat berpikir, menerapkan, dan mengevaluasi. Kita ke soal nomor 10. Dalam mengembangkan indikator hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan potensi daerah, dan dirumuskan dalam KKO yang terukur dan atau dapat diobservasi. E. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi, teman-teman, D, karena pilihan D dan E sama ya, teman-teman, maka jawaban D dan E itu adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 10. Jadi, teman-teman, yang perlu kita perhatikan dalam menyusun indikator atau mengembangkan indikator adalah harus sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, kemudian dirumuskan dalam KKO yang terukur dan atau dapat diobservasi. Kita ke soal nomor 11 ya, teman-teman. Mensintesisikan, synthesize, mengelompokkan grup, menjelaskan, explain, mengorganisasikan, organize, meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analog, make analogies, mengurutkan sequence, termasuk klasifikasi KKO sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. Dan E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan keputusan, kompleks, digital, judgmental behaviors. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Oke, baik teman-teman, waktu selesai. Dan jawaban yang benar adalah bagian B, memproses atau processing. Kita ke soal nomor 12. Dalam menentukan materi pokok, lesson content, hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis besar model, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. Dan E. Berisi bahan rujukan, literatur, dan sumber belajar lainnya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah dalam menentukan materi pokok hendaknya mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jawaban yang benar adalah bagian A, teman-teman ya. Kita ke soal nomor 13. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut ini, kecuali A. Potensi peserta didik. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, khususnya dunia kerja. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian C, kecuali kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. Jadi A, B, D ini masuk dalam pertimbangan ketika kita ingin mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kita ke soal nomor 14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Dan E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Saya kira jelas ya teman-teman jawabannya. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Soal nomor 15 teman-teman. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Dan E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Soal nomor 16 teman-teman, dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali A. Tujuan khusus pembelajaran objektif yang relevan dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. B. Tujuan khusus pembelajaran berisikan perumusan tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau learner oriented. C. Tujuan khusus pembelajaran bisa menyangkut aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. D. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur, observable and measurable. E. Menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah kecuali dalam merumuskan tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional, yaitu kata-kata yang teramati dan terukur. Jadi A, B, C ini termasuk tujuan khusus dalam pembelajaran, kecuali bagian D teman-teman. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah melakukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Dan E. Setelah menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Saya kira ini jelas ya teman-teman. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Mari kita ke soal nomor 18 teman-teman. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut. Kecuali A. Tentukan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. Student-centered learning. C. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, kooperatif, metode project, penugasan, dan sebagainya. D. Menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan E. Tentukan rencana kegiatan yang perlu dilakukan guru, menyiapkan, memotivasi, dan menarik perhatian siswa, menyajikan materi pelajaran baik secara suksesif maupun simultan, menggunakan berbagai media dan metode dengan menerapkan prinsip perulangan, menugasi, memberikan umpan balik, memberikan tes, dan menentukan tindak lanjut, remedial, dan pengayaan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah kecuali menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Soal selanjutnya, soal nomor 19.
Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didik agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, dan E. Kompetensi akademik. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C, kompetensi pedagogik. Saya kira ini jelas ya teman-teman, nomor 19. Kita ke soal nomor terakhir, soal nomor 20. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional, B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris, C. Melakukan kegiatan pretest, D. Melakukan posttest, dan E. Melakukan ulangan harian dadakan atau spontanitas. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman dan jawaban yang benar adalah bagian C. Melakukan kegiatan pretest. Saya kira jelas ya teman-teman, nomor 20, salah satu kegiatan kita untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat, yakni dengan melakukan kegiatan pretest. Oke, baik teman-teman, itulah tadi 20 nomor soal tryout, khususnya untuk kompetensi teknis di bagian pedagogik. Nah teman-teman, semoga teman-teman semua dapat lulus P3K di tahun 2021. Dan semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman ini dapat bermanfaat dan dapat mempermudah teman-teman untuk lulus P3K di tahun 2021. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.